agama. Murid-muridnya berdatangan dari berbagai penjuru negeri hanya untuk mendengarkan kuliahnya. Ia memiliki suara yang berwibawa, gaya bicara yang memukau, dan argumen-argumen yang tampak sangat logis. Tapi sayang sekali, di balik semua kehebatan itu, tersimpan satu penyakit yang sangat berbahaya, kesombongan. Ialah satu-satunya yang benar. Setiap kali ada perbedaan pendapat, ia langsung menghakimi orang lain sebagai bodoh, sesat, atau tidak paham agama. Ia tak lagi mendengarkan, hanya ingin didengar. Ia tak lagi belajar, hanya ingin menggurui. Bahkan, ia mulai meremehkan orang-orang sederhana, fakir, dan mereka yang berpakaian lusuh, karena menurutnya, orang seperti itu tidak mungkin memahami hakikat syariat. Hati yang dulunya bersih karena ilmu, kini angkuh. Ia lupa bahwa ilmu yang sejati bukan diukur dari banyaknya hafalan, tapi dari rendah hati di hadapan Allah dan kasih sayang kepada makhluknya. Suatu hari, saat sedang mengisi majelis ilmu di Masjid Besar Baghdad, di hadapan puluhan murid dan tokoh masyarakat, sang ulama melontarkan pernyataan yang membuat semua orang tercengang. Dengan nada tinggi dan penuh keyakinan, ia berkata, "Sesungguhnya anjing itu dimakan." Pernyataan ini langsung membuat suasana tegang. Beberapa murid saling berpandangan, tidak percaya. Orang tua di barisan depan mengerutkan dahi. Ada yang ingin protes, tapi tak berani. Bagaimana tidak? Ini adalah ulama besar, tempat mereka belajar selama bertahun-tahun. Siapa berani membantah? Namun, alasan yang ia kemukakan membuat semua orang terdiam. Ia berkata, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit melarang manusia memakan daging anjing. Tidak ada larangan tegas. Maka, berdasarkan prinsip usul fiqh, jika tidak ada larangan, maka hukumnya adalah mubah, bahkan bisa jadi halal. Ia melanjutkan dengan argumen panjang lebar, menyebut beberapa dalil, membandingkan dengan hewan lain, dan menekankan pentingnya logika dalam memahami agama. Di akhir penjelasannya, ia tersenyum puas, seolah telah menunjukkan betapa hebatnya pemahamannya terhadap syariat. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang ia abaikan, makna di balik larangan-larangan dalam Islam. Ia terlalu sibuk dengan teks, hingga lupa pada konteks. Ia terlalu fokus pada kata-kata, tanpa merenungkan hikmah di balik sunnah Rasulullah yang jelas-jelas menyatakan bahwa anjing, terutama yang bernilai najis, tidak layak dikonsumsi. Ia lupa bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, selain untuk keperluan berburu atau menjaga ternak, maka setiap harinya pahalanya berkurang. HR. Bukhari dan Muslim. Ia juga lupa bahwa dalam tradisi Islam, anjing dianggap najis, dan air yang dijilat oleh anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini bukan soal logika semata, tapi soal kesucian, adab, dan kesehatan. Tapi sang ulama tetap bersikeras. Ia merasa bahwa hanya dialah yang cukup pintar untuk merekonstruksi hukum agama. Ia bahkan mengejek para ulama terdahulu yang mengharamkan anjing. Mereka hanya ikut-ikutan, tidak berpikir kritis. Ucapnya dengan nada sinis. Majelis pun bubar dengan suasana yang tidak nyaman. Banyak yang pulang dengan perasaan gelisah. Apakah benar selama ini mereka salah? Apakah anjing memang halal? Pertanyaan-pertanyaan ini bergema di hati mereka, tapi tak ada yang berani mencari jawaban. Sampai akhirnya, kabar ini sampai ke telinga seorang tokoh yang sangat berbeda dari ulama tersebut, Abu Nawas. Abu Nawas bukan ulama dalam arti formal. Ia tidak mengenakan jubah panjang, tidak duduk di mimbar, tidak memiliki ribuan murid, tapi namanya legendaris. Ia dikenal sebagai penyair, ahli hikmah, dan orang bijak yang sering menyampaikan kebenaran dengan cara yang unik, kadang lucu, kadang menyindir, tapi selalu menusuk ke inti hati. Ia bukan orang yang suka pamer ilmu, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membawa cahaya. Ia bisa membuat raja tertawa, atau membuat ulama termenung selama berhari-hari. Ia hidup sederhana, sering terlihat berkeliaran di pasar, duduk di pojokan warung kopi, atau tidur di teras masjid. Tapi siapapun yang pernah berdialog dengannya, pasti merasakan getaran hikmah yang luar biasa. Ketika mendengar pernyataan sang ulama, Abu Nawas tidak langsung marah atau menghujat. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, ilmu tanpa adab ibarat pedang tanpa pegangan. Bisa melukai diri sendiri. Ia tahu bahwa membantah dengan logika akan sia-sia, karena sang ulama sudah terlalu dalam terperangkap dalam egonya. Maka, Abu Nawas memilih cara yang lebih dalam, menyentuh hati, bukan otak. Esok harinya, saat sang ulama kembali menggelar majelis ilmu, tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, wajah kotor, dan matanya sayu.
Ia masuk pelan-pelan, duduk di pojok paling belakang, seperti orang gila atau pengemis. Para murid langsung menertawakannya. "Enyah kamu dari sini. Ini tempat ilmu, bukan tempat orang sinting," hardik salah seorang penjaga majelis. Tapi sang ulama mengangkat tangan, menahan amarah. Dengan nada congkak, ia berkata, "Biarkan dia. Biar aku ajarkan sedikit ilmu padanya. Siapa tahu, meski otaknya rusak, hatinya masih bisa menerima kebenaran." Suaranya penuh ejekan. Tapi Abu Nawas, karena dialah orang tersebut, hanya tersenyum. Ia tidak marah. Ia tahu, inilah saat yang tepat. Dengan tenang, ia bangkit perlahan, dan berkata dengan suara pelan namun jelas, "Wahai guru yang mulia, aku datang bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk mencari kepastian. Aku punya satu pertanyaan kecil, semoga engkau sudi menjawabnya." Sang ulama tertawa kecil. "Baik, katakan. Tapi jangan buang-buang waktu kami dengan pertanyaan bodoh." Abu Nawas menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala. Matanya menatap lurus ke arah sang ulama. Dan dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, ia bertanya, "Apakah benar anjing itu halal dimakan?" Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada sang ulama. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ia langsung bangga. Akhirnya, ada yang berani mengakui kehebatannya. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Benar. Tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Quran. Maka, secara hukum, anjing itu halal." Abu Nawas mengangguk-angguk perlahan, seolah sedang merenung. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau begitu bolehkah aku mencoba?" Sang ulama terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku ingin makan daging anjing. Karena jika halal, mengapa harus ditakuti? Aku percaya padamu, wahai guru. Jika engkau katakan halal, maka aku akan makan." Para murid tertawa. Beberapa berseru, "Gila, dia benar-benar mau makan anjing." Tapi sang ulama malah senang. Baginya, ini adalah kemenangan. Orang gila saja rela makan anjing karena percaya padanya. Artinya, argumennya benar-benar kuat. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terpaku. Abu Nawas merogoh saku bajunya yang compang-camping. Perlahan, ia mengeluarkan sepotong daging kecil yang dibungkus daun kering. Ia membukanya, lalu mulai mengunyah perlahan. Wajahnya tenang. Matanya menatap langit-langit masjid. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Enak sekali. Daging anjing ternyata lezat. Terima kasih, wahai guru, karena telah membuka pintu kebenaran bagiku." Wajah sang ulama memerah karena bangga. Tapi tiba-tiba, Abu Nawas berhenti mengunyah. Napasnya berat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Tapi aku harus jujur," katanya pelan, suaranya parau. Semua orang menatapnya. Sang ulama bertanya, "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras. Dengan suara yang pecah, ia berkata, Ini bukan daging anjing." "Lalu apa?" tanya sang ulama, mulai gelagapan. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Ini daging anakku yang meninggal kemarin. Aku tidak punya uang untuk menguburnya. Mayatnya terbengkalai. Aku lapar, aku miskin, aku putus asa. Tapi aku ingin tahu jika tidak ada larangan eksplisit, apakah manusia juga halal dimakan? Seperti anjing. Deng. Seperti petir di siang bolong. Ruangan itu sunyi total. Tak ada yang berani bersuara. Beberapa murid menutup mulut. Ada yang langsung menangis. Sang ulama terduduk. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia baru sadar. Betapa dangkalnya logikanya. Betapa kejamnya sikapnya. Betapa butanya hatinya terhadap penderitaan sesama. Ia bermain-main dengan hukum agama, tanpa memikirkan dampaknya. Ia mengabaikan rahmat, kasih sayang, dan fitrah kemanusiaan. Ia lupa bahwa agama bukan hanya soal haram dan halal, tapi soal hati yang peka, rasa malu di hadapan Allah, dan tanggung jawab terhadap sesama. Perlahan, ia jatuh berlutut. Tangisnya meledak. "Maafkan aku, ya Allah. Maafkan aku, Abu Nawas. Aku terlalu sombong. Aku mengira diriku paling pintar, padahal aku paling buta." Abu Nawas mendekat, memegang bahunya.
Ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri, wahai saudaraku. Ilmu itu lentera, bukan senjata. Jika tidak digunakan untuk mengasihi, maka ia hanya akan membakar pemiliknya sendiri. Hari itu, bukan hanya sang ulama yang menangis. Seluruh majelis menangis. Bahkan penjaga pintu yang keras hati pun berlinang air mata. Mereka belajar bahwa kebenaran sejati bukan milik orang yang paling banyak hafalan, tapi milik orang yang paling dalam merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Setelah Abu Nawas mengumumkan bahwa ia telah memakan daging anjing, suasana di dalam majelis yang sebelumnya tegang karena kontroversi, kini berubah menjadi gelombang emosi yang tak terbendung. Tapi bagi sang ulama, reaksi pertamanya bukan rasa curiga atau penyesalan, melainkan kebanggaan yang membumbung tinggi. Ia merasa kemenangannya atas dunia ilmu telah sempurna. Bahkan seorang pengemis gila pun rela makan anjing hanya karena percaya pada argumennya. Baginya, ini adalah bukti nyata bahwa logikanya tak terbantahkan, bahwa kecerdasannya di atas segalanya. Namun, di balik senyum puas itu, ada getaran halus di udara, seperti firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Angin berhembus pelan dari jendela masjid, mengepakkan daun-daun kering di luar. Suasana sunyi, seolah alam sendiri menahan napas, menunggu detik-detik kebenaran tersingkap. Sang ulama bangkit dari tempat duduknya, masih dengan senyum congkak di wajah. Ia melihat Abu Nawas yang sedang mengunyah perlahan potongan daging itu, lalu berkata dengan nada mengejek, "Lihatlah, inilah bukti keberanian dan keimanan sejati. Orang ini, meskipun hidup di jalanan, lebih berani mengikuti kebenaran daripada kalian yang takut pada bayangan tradisi." Murid-muridnya mulai bertepuk tangan. Beberapa berseru, "Subhanallah, ini revolusi pemikiran." Tapi tidak semua ikut merayakan. Ada beberapa orang tua di barisan belakang yang saling berpandangan dengan tatapan khawatir. Mereka tahu, agama bukan sekadar logika. Mereka tahu, Rasulullah telah menjelaskan banyak hal dengan hikmah yang tak selalu bisa ditangkap oleh akal semata. Tapi mereka diam. Takut disebut kolot, takut dicap tidak modern. Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak tertawa, tidak marah, bahkan tidak terlihat tergoda untuk membalas ejekan. Ia hanya mengunyah perlahan, seolah sedang menikmati sesuatu yang sangat pahit, tapi harus ditelan demi sebuah tujuan yang lebih besar. Matanya yang sayu menatap langit-langit masjid, seakan berbicara langsung dengan Allah. Dan saat terakhir suapan daging itu habis, ia menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara parau, "Ya Allah, aku makan ini bukan karena nafsu, tapi karena ingin tahu batas kebenaran. Aku makan ini bukan karena lapar, tapi karena ingin menyadarkan hati yang buta." Kalimat itu membuat sang ulama sedikit goyah. Senyumnya mulai suatu dalam cara Abu Nawas bicara, bukan seperti orang gila, tapi seperti nabi yang sedang menyampaikan wahyu. Namun ego masih kuat. Ia mencoba mempertahankan wibawanya. "Kamu sudah makan, kan? Lalu apa lagi? Apakah kamu sekarang menjadi ahli fikih juga?" Ejeknya keras. Abu Nawas menghela napas panjang. Lalu, perlahan, ia mengeluarkan bungkusan kedua dari balik bajunya. Kali ini lebih kecil, dibungkus kain putih tipis yang sudah kusam dan ternoda tanah. Semua mata tertuju padanya. Napas terasa berat. Tidak ada yang berani bersuara. Dengan gerakan yang penuh hormat, Abu Nawas membuka kain itu. Di dalamnya, terdapat sepotong tulang kecil. Masih ada sisa-sisa daging yang membusuk, dan bau anyir yang samar mulai menyebar. Tapi yang membuat semua orang terbelalak bukan benda itu, melainkan ekspresi wajah Abu Nawas. Air mata mengalir deras. Tubuhnya gemetar. Ia menunduk,